Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Saat investasi naik, rasio pajak malah melorot. Mahkamah Konstitusi menegaskan menolak gugatan atas pajak pensiun. Ini keputusan terbaru yang keluar pada 13 November 2025. Jadi bagi pekerja yang pensiun, uang pesangon termasuk yang tetap ini kena pajak. Tetapi kami tidak hanya ini yang akan dibahas di Kompas Bisnis Saudara. Ada masalah pajak yaitu tax ratio yang mimpinya tinggi, kenyataannya masih terseok-seok. Padahal realisasi investasi terus naik. Realisasi investasi naik, rasio pajak malah melorot. Apa masalahnya? Kita ke data selanjutnya. Oke, jadi kenapa investasi menjadi indikator penting dalam mencapai rasio pajak? Nah, kita lihat data berikut ini ya. Ini adalah distribusi PDB berdasar pengeluaran kuartal 3 2025. Kita lihat ini ada konsumsi rumah tangga berada di 53,15%, PMTB atau investasi ini 29,09%, ekspor 23,64% dan konsumsi pemerintah 7,17%. Ini diambil datanya dari BPS. Nah, kita lihat kan ini datanya. Jadi investasi atau kalau kata BPS nih bahasanya adalah PMTB atau bahasa rumitnya ini pembentukan modal tetap bruto berada di sini di urutan kedua. Nah, dalam konteks distribusi terhadap PDB. Kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Todo Tua Pasaribu berikut ini. Investasi berkontribusi kurang lebih sekitar 26 sampai 30% terhadap angka pertumbuhan ekonomi. 55% itu berbicara serapan angka konsumsi, ada angka ekspor dan lain-lainnya. Artinya 26-30% ini sangat sensitif. Maka kalau kita mau berbicara menuju kepada angka pertumbuhan 8%, itu ada hitungannya berapa realisasi investasi yang harus terjadi menuju kepada 8%. Angka kalkulasinya, total konsolidasinya dalam 5 tahun itu adalah 13.000 triliun. 2 periode pemerintahan sebelumnya realisasi investasi yang terjadi itu kurang lebih konsolidasinya sekitar 9.200 triliun dalam 10 tahun. Nah, target investasi nasional saudara juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2024 targetnya itu 1.650 triliun yang ini nih ya. Tapi memang udah terlampaui dengan realisasi 1.700 triliun. Kita lihat pertumbuhannya di grafik berikut ini. Jadi di tahun 2025 itu targetnya adalah 1.905 triliun. Kemudian di 2026 2.175 triliun dan di 2029 naik jadi 3.014 triliun. Nah, menarik ya saudara, realisasi investasi ini tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Menteri Investasi, Hilirisasi dan Kepala BKPM saat ke Kompas TV itu bilang dulu realisasi investasi 1 triliun itu bisa menyerap 2.500 tenaga kerja. Tapi sekarang tersisa cuma setengahnya atau setiap 1 triliun cuman menyerap 1.200-an pekerja aja. Apakah ini yang menyebabkan rasio pajak kita juga belum terbang kemana-mana? Kita ke data selanjutnya. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan kenaikan rasio pajak pada 2029 itu di kisaran 11,52% hingga 15% dari produk domestik bruto atau PDB. Hal ini tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 70 tahun 2025 tentang rencana strategis Kemenkeu 2025-2029. Tapi mungkin nggak sih? Karena kalau kita lihat realisasinya 4 tahun terakhir, kita lihat di sini rasio pajak Indonesia atau tax ratio di 2022 itu adalah 10,38. Kemudian 2023 itu 10,31, 2024 10,08 dan di 2025 di 10,03, sementara di kuartal 3 ini baru 8,88%, artinya masih berada di kisaran 10% ya. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakin rasio pajak atau tax ratio Indonesia akan naik. Kan kita kan 10-an kemarin kan ya. Ini kan stimulus baru perubahan kebijakan baru 1 bulan. Mungkin triwulan terakhir baru kelihatan.
baru kelihatan penuh triwulan keempat, cuman seperempat dari full 1 tahun kan. Misalnya naik pun sedikit naik, tapi kalau tahun depan saya pikir akan lebih tinggi, minimal 0,5% dari tahun ini tax rasionya minimal ya. Kalau saya efisiensikan yang lain-lain harusnya lebih tinggi lagi. Kita ngejar ke arah sana. Nah, setelah ini Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom BCA, kenapa sih tax ratio Indonesia nggak kemana-mana? Tetap bersama kami saudara di Kompas Bisnis. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian material atas ketentuan pemajakan atas uang pensiun. Menurut MK, permohonan yang disampaikan pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, MK memutuskan untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan yang disampaikan. Sebelumnya, pemohon mengungkapkan pasal-pasal yang digugat menempatkan seluruh tambahan kemampuan ekonomis sebagai objek pajak, termasuk pesangon dan pensiun, serta tarif progresif atas pesangon dan pensiun. Pemohon menilai pesangon dan pensiun seharusnya merupakan hak normatif para pekerja setelah puluhan tahun bekerja. Realisasi investasi versus serapan tenaga kerja dan hubungannya dengan tax ratio Indonesia yang belum kemana-mana malah melorot. Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom Bank Sentral Asia BCA, David Sumual. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Okta. Pak David, jadi apa sih sebetulnya penyebab tren realisasi investasinya ini naik tapi justru nggak sejalan dengan rasio penerimaan pajaknya? Apakah memang terlalu banyak insentif bagi investasi atau seperti apa Pak David? Ya, investasi memang masih trending up ya. Tahun depan malah kita targetkan tuh naik lagi kan sekitar 15%. Jadi memang kalau beberapa tahun terakhir ini memang lebih kuat di investasi domestik ya. Sedangkan investasi asing masih relatif ya pertumbuhannya lebih rendah daripada pertumbuhan investasi domestik. Nah, untuk teksnya sendiri sebenarnya banyak faktor ya. Jadi memang satu hal kita kan memang betul Mbak Okta katakan tadi kita banyak memberikan insentif juga ke berupa berbagai allowance ya, tax allowance, tax holiday, pembebasan PPN, juga untuk mereka kan biasanya untuk tahap awal tuh banyak impor mesin ya, barang modal. Dan juga bahan-bahan baku itu juga banyak ada pengurangan. Dari segi PBB lalu dan lain-lain juga banyak pengurangan. Dan juga sebenarnya ini juga positif ya, kita ada super tax deduction untuk R&D. Jadi untuk R&D dan kegiatan vokasi itu juga ada deduction. Nah, untuk tahun ini perkiraan mungkin insentif pajak itu bisa sampai 1.500-an T ya, karena di kuartal 3 itu kurang lebih sekitaran 1.300-an T. Jadi ini salah satu faktor betul. Selain juga memang proyek-proyek ini juga kebanyakan juga masih on progress ya. Jadi masih mendapatkan fasilitas tapi dia belum berkontribusi optimal dari segi pajaknya. Jadi kalau dia sudah beroperasi penuh tentu kan nanti mereka mulai bayar pajak tuh, pajak PPH. Terus juga sepanjang rantai nilainya itu kan juga mulai dari hulu sampai ke hilir untuk proyek-proyek tersebut mereka juga nanti akan bayar pajak. Nah, itu yang membuat ya dua hal itu dan juga masih banyak hal lain ya, seperti contohnya juga dari segi investasi yang masuk tuh kebanyakan masih padat modal. Nah, kalau padat modal memang ini kebanyakan kan mereka juga untuk orientasinya ekspor ya. Jadi kalau misalnya padat modal ya ini serapan tenaga kerjanya kurang. Nah, kalau serapan tenaga kerjanya kurang ya kontribusi dari PPH karyawan misalnya atau nanti untuk konsumsi karyawan ya, kalau mereka mulai berkonsumsi ini untuk PPN-nya juga akan lebih rendah dibandingkan padat karya. Jadi memang terakhir-terakhir ini kalau kita perhatikan bahkan sebelum pandemi itu memang yang masuk itu kebanyakan padat modal kaitan dengan hilirisasi, smelter ya dan seterusnya. Tapi yang lain yang padat karya ini memang mungkin perlu ada insentif khusus ya untuk sektor ini untuk bisa lebih kuat lagi. Jadi itu hal-hal selain juga mungkin dari sisi pajak
secara keseluruhan ya, kalau kita lihat tuh masih banyak underground ekonomi dan juga sektor informal yang belum tergarap ya. Jadi ini juga banyaklah sebenarnya hal-hal yang mengganggu kenapa walaupun dari sisi investasi kecenderungan naik, ini pajaknya belum bergerak ya. Jadi kalau dilihat dari tax effort atau sering disebut juga sebagai tax ratio, itu cenderung menurun. Ya sejak lepas pandemi itu masih di atas 10%, 10,5, 11%, sekarang hanya kisaran 10%, Mbak Okta. Oke, harapannya kan makin banyak insentif, makin banyak juga investasinya, terutama di padat karya. Pak David, BenQ bilang akan menaikkan rasio pajak sampai 15%. Kalau kita tahu kan ya emang masih berada di kisaran 10% nih. Mungkin nggak sih? Karena selama ini kan itu tadi yang mentok di 10%. Ya itu kelihatannya masih akan perlu extra effort ya ke depan karena tadi saya bilang masih banyak di dalam ekosistem itu yang belum masuk ke dalam sistem ya, jadi masih di luar ya tadi sektor informalnya, underground ekonominya, dan juga kita tahu kan akhir-akhir ini juga banyak belanja masyarakat tuh via online, ini juga belum tergarap secara optimal juga ya. Apalagi tahun ini kan di awal tahun sempat ada hambatan dari sistem Cortex kita. Jadi mungkin, nah ini tergantung nih Cortexnya juga selesainya kapan ya. Ini juga bisa harapannya membantu ya. Satu hal lagi sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah ke belakang itu juga ada kaitan dengan harga komoditas juga ya. Jadi kalau harga komoditas lagi bagus itu biasanya juga tax effort kita maupun juga dari sisi tax kecenderungan naik ya kalau misalnya harga komoditas lagi baik. Jadi fluktuasi dari harga komoditas itu juga pengaruh juga ke pajak ya. Jadi ya memang perlu ada upaya-upaya perombakan atau reformasi struktural ya untuk menggerakkan ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain kita berharap juga effortnya juga makin baik untuk meningkatkan pendapatan pajak tadi. Oke, Pak David berarti bisa dikatakan gini, karena sekarang masih di kisaran 10%, artinya masih jauhkah gitu Pak untuk kita perjalanan ke sampai 15% itu kalau dilihat dari kondisi yang sekarang aja? Ya sebenarnya kalau kita lihat negara-negara tetangga kita itu achievable ke arah 15% ya, tapi memang perlu ada upaya-upaya yang strategis dari sekarang kita upayakan supaya ini pelan-pelan naik ya. Jadi jangan sampai nanti naik sebentar habis itu nggak konsisten, nggak sustain gitu ya. Jadi industrinya juga kita jaga supaya jangan ada hambatan-hambatan juga buat mereka ya. Karena kan kita ini bersaing sebenarnya dengan negara-negara tetangga juga ya untuk menyerap investasi ya. Jadi kalau ada hambatan tentu bisa saja malah PMDN yang tadinya masih kencang di dalam negeri bisa aja mereka malah beralih ke negara lain gitu ya. Jadi memang perlu ada upaya-upaya ini ya untuk mengatasi tadi hambatan strukturalnya. Oke, Pak David tadi sempat menyebutkan soal bagaimana kita perlu extra effort nih kayaknya. Nah, extra effort yang seperti apa sih Pak? Atau sasarannya yang baiknya itu seperti apa yang bisa dijadikan catatan pemerintah? Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan ini justru memberatkan masyarakat gitu. Supaya bisa itu tadi dalam bersamaan juga bisa menaikkan tax ratio. Ya banyak hal ya, dan yang penting roadmap-nya kita buat dulu gitu ya, bagaimana untuk tadi saya sebutkan misalnya underground ekonomi kita kan masih besar, ini bagaimana memasukkannya ke dalam sistem supaya ini berkeadilan antara yang bayar pajak sama yang tidak bayar pajak gitu ya. Kan contohnya kemarin kan Kementerian Keuangan bicara soal rokok ya. Nah ini yang rokok ilegal kan juga banyak, bagaimana bisa masuk ke dalam sistem supaya persaingannya itu untuk ini baru ngomongin rokok ya, itu supaya bersaing secara adil tentunya ya, ada supaya semuanya juga bayar pajak misalnya atau bayar bea, bayar cukai ya. Nah, yang lain juga banyak kan sebenarnya hal-hal belum barang selundupan dan lain-lain yang juga mengganggu tadi yang saya sebutkan underground itu. Tapi untuk yang sifatnya jangka panjang saya pikir masih tetap harus diberikan insentif ya. Contohnya tadi super tax deduction nih saya pikir inisiatif yang sangat baik ya. Jadi untuk R&D itu harusnya untuk kepentingan untuk meningkatkan dan mendorong industrialisasi dalam negeri, ya kita harus berikan semacam insentif juga ya, yang memberi manfaat dalam jangka panjang gitu. Contohnya China itu kan untuk expert ya, ahli-ahli di bidang industri itu malah diberikan potongan PPh gitu ya, sehingga tenaga-tenaga yang skillful selama ini kan diaspora China juga besar di luar negeri itu pada mereka
balik lagi ke dalam negeri untuk membangun industri di dalam negerinya mereka. Ini saya pikir juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya berdampak jangka panjang ini juga perlu didorong ya. Sambilan juga kita kan ingin mendorong investasi, tadi penguatan SDM-nya dan bisa menyerap tenaga kerja ke depannya, begitu. Oke, nah kita sekarang bicara soal penyerapan tenaga kerja nih Pak. Penyerapan tenaga kerja terhadap dasar investasi ini juga kayaknya berkebalikan. Kalau dulu 1 triliun bisa serap 2.500 pekerja. Kalau sekarang investasi yang sama cuman bisa menyerap setengahnya sekitar 1.200-an pekerja. Apakah ini juga jadi penyebab tax ratio kita nggak naik-naik? Ya itu yang tadi saya sampaikan ya, jadi lebih ke arah padat modal. Jadi kita tahu kalau industri manufaktur itu memang dulu penyerapan tenaga kerjanya bisa besar sekali ya. Makanya rasionya tadi yang seperti Mbak Okta katakan. Tapi sekarang itu kan manufaktur itu mengarah ke otomatisasi dan robotisasi. Jadi banyak pabrik yang saya kunjungi yang sekarang mengurangi tenaga kerjanya hampir ada yang sepertiga, ada yang separuh ya. Karena mereka pekerja itu hanya sebagai co-pilot ya. Mereka menggunakan robot atau full automation dan pekerjanya hanya sebagai supervisor gitu ya. Nah ini ke depan mungkin perlu dilihat juga sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja besar. Salah satunya jasa menurut saya. Misalnya yang kaitan dengan pariwisata, saya pikir juga bisa didorong. Yang terkait dengan green economy misalnya ini juga bisa didorong. Dan sektor-sektor lain. Saya pikir jasa ini salah satu hal yang mungkin nanti penyerapan tenaga kerja selain perdagangan ya itu juga cukup besar. Tapi kalau manufaktur memang trennya menurut saya ya kecuali beberapa yang memang masih akan tetap besar ya penyerapannya seperti untuk kretek, sigaret manusia itu ya masih menggunakan tenaga manusia, terus juga untuk misalnya tekstil ataupun alas kaki itu mungkin masih ya. Tapi yang lain kelihatannya juga industrialisasinya mengarah ke robotisasi. Jadi lebih ke jasa, terus juga perdagangan dan juga mungkin yang kaitan dengan logistik mungkin masih ya penyerapan tenaga cukup besar. Oke, Pak David, dalam 4 tahun ke depan kalau tadi sempat disinggung soal ya investasi kita lagi-lagi harus butuh insentif nih dari pemerintah. Seberapa besarkah itu, seberapa seriuskah pemerintah juga harus memperhatikan soal insentifnya itu, sektor mana? Kemudian kalau memang insentif masih perlu buat narik investasi, berapa tax ratio Indonesia selanjutnya? Ya sebenarnya bukan hanya pajak aja, insentif pajak aja sebenarnya. Dibanding insentif pajak sebenarnya aturan-aturan yang transparan, predictable, ini kaitan dengan structural reform saya pikir harus terus dilanjutkan ya. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas institusional kita, law enforcement kita ya, lalu juga ketersediaan SDM kita tadi ya. Insentif pajak mungkin beberapa yang kaitannya untuk menarik modal mungkin masih dibutuhkan ya. Dan saya berharap tax ratio kita juga ya nggak usah dipaksakan juga harus naik sekian persen, karena juga pemanfaatan dari tax itu juga lebih penting ya. Sebenarnya bagaimana supaya pemanfaatan taxnya itu efisien gitu ya. Jadi upaya-upaya reformasi struktural termasuk debirokratisasi juga perlu diteruskan. Mbak Okta ya. Oke, jadi memang kalau tadi bicara soal insentif pajak untuk investasi ini juga jadi salah satu aja begitu yang dibutuhkan. Kemudian tadi catatannya kalau misalnya memang punya mimpi tax ratio bisa sampai 15%, ya memang achievable tapi harus ada extra effort dari pemerintah untuk bisa menaikkan tax ratio. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemanfaatan dari pajak itu sendiri. Terima kasih Kepala Ekonom Bank BCA Pak David Sumual sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak David. Ya, selamat pagi.